Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuni Rizkyati. Saya dari Prodi Tatris IPA kelas B. Di sini saya akan menceritakan sejarah lahirnya Pancasila menjadi dasar negara Indonesia. Lahirnya Pancasila dilatar belakangi oleh pemberian janji oleh Perdana Menteri Jepang yaitu Kuniaki Koiso. Sebagai salah satu realisasi janji tersebut dibentuklah Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, yaitu pada tanggal 1 Maret 1945. Kemudian disahkan pada tanggal 29 April 1945 dengan Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat sebagai ketuanya. BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali. Sidang yang pertama terjadi pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pada sidang pertama tersebut membahas tentang dasar negara Indonesia, di mana terdapat 3 pembicara, yaitu pada tanggal 29 Mei 1945 Muhammad Yamin mengemukakan pendapatnya tentang 5 dasar negara, yaitu terdiri dari peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Kemudian pada tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Supomo mengajukan 5 dasar negara, yaitu 1. Paham negara kesatuan, 2. Warga negara hendaknya tunduk kepada Tuhan, 3. Sistem badan permusyawaratan, 4. Ekonomi negara bersifat kekeluargaan, 5. Keadilan sosial bagi rakyat. Kemudian dilanjutkan pada tanggal 1 Juni 1945, Ir Soekarno mengusulkan 5 dasar negara, yaitu 1. Kebangsaan Indonesia atau nasionalisme, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat dan demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Dan pada sidang tersebut, Ir Soekarno juga mengusulkan nama dasar negara, yaitu Pancasila, yang artinya panca artinya 5 dan sila artinya dasar. Dan pendapatnya itu diterima di sidang BPUPKI. Kemudian beliau juga mengemukakan bahwa kelima sila tersebut dapat diperas menjadi trisila, yaitu sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan. Adapun trisila dapat diperas lagi menjadi ekasila, yaitu gotong royong. Kemudian dibentuk panitia 8, yaitu panitia yang terdiri 8 orang untuk menampung usul-usul dan diajukan paling lambat sampai dengan tanggal 20 Juni 1945. Anggota panitia 8 yaitu dan juga dibentuklah panitia 9 yang diketuai oleh Ir Soekarno dan yang menjadi wakil adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Kemudian anggota-anggota panitia 9 juga ada A. Maramis, Kiai Haji Wahid Hasyim, Abdul Kahar Muzakir, Abi Kusumo Cokro Sujoso, Haji Agus Salim, Ahmad Subarjo, dan Muhyamin. Dari pembahasan panitia 9 tertuang dalam Piagam Jakarta atau Jakarta Charter pada tanggal 22 Juni 1945 sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tetapi perumusan soal dasar negara itu masih belum selesai. Masih timbul perdebatan antara kelompok kebangsaan dan kelompok Islam. Saat rapat panitia perancang Undang-Undang Dasar pada 11 Juli 1945, ada beberapa pihak yang merasa keberatan, terutama pada kewajiban melakukan syariat untuk pemeluk-pemeluknya. Setelah melalui berbagai kompromi pada rapat panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau PPKI
Satu hari setelah kemerdekaan Indonesia, yakni pada tanggal 18 Agustus 1945, Mahathir menyebutkan rumusan final pembukaan Undang-Undang Dasar Negara. Salah satunya menyebutkan perubahan kalimat pada dasar negara menjadi hanya yang awal mulanya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dan perubahan itulah yang dianggap sebagai rumusan final dasar negara yang dikenal dengan nama Pancasila. Kemudian pada tanggal tersebut, yaitu 18 Agustus 1945, Pancasila juga disahkan sebagai dasar negara Indonesia. Itulah sejarah terlahirnya Pancasila menjadi dasar negara Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.